Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rada Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni kita melewati masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Banyak dari kita yang melakukan work from home atau kerja dari rumah dan juga study from home atau belajar dari rumah. Gunanya apa? Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang sudah menjadi pandemi global. Itu dari sisi kesehatan fisik. Bagaimana dengan kesehatan mental yang sudah berbulan-bulan kita harus tinggal di rumah, stay at home, work from home, kita tidak ketemu orang lain. Bagaimana kita ini kan zon politikun alias makhluk sosial harus bertemu dengan orang lain. Bagaimana kesehatan mental kita yang tidak bisa bertemu dengan orang lain dan apakah kemudian ini berdampak pada kalau kemarin kita lihat di masa PSBB transisi banyak dari kita yang akhirnya meluapkan kejenuhan kita selama di rumah berbulan-bulan dengan mendatangi tempat wisata padahal bahaya sedang mengintai. Nah, sebelum kita membahas topik kita hari ini tentang sehat mental dan sosial di kenormalan baru, kita akan membahas beberapa dulu mitos dan fakta seputar liburan. Kita cek yang pertama dulu, mitos faktanya adalah yang pertama, apakah benar berlibur dapat menimbulkan stres dan depresi? Nah ini pemirsa, biasanya nih kalau kita berlibur kan niatnya untuk menghilangkan stres, menghilangkan depresi seperti itu ya. Karena apa? Karena mungkin pekerjaan yang sudah menumpuk selama setahun belakangan akhirnya bisa kita lepaskan begitu untuk kemudian kita refreshing dulu bareng sama keluarga atau orang terkasih seperti itu. Nah kita akan coba tanyakan ke pakarnya langsung yang sudah tersambung via sambungan Skype dengan Mbak Ririn Sani, MPSI Psikolog dari Psikolog Perhati. Kita akan tanyakan yang pertama. Halo, selamat pagi Mbak Ririn, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas. Baik, apa kabar? Baik juga Mbak Ririn. Hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar dengan liburan dari sisi psikologisnya. Oke, yang pertama adalah apakah benar berlibur dapat menimbulkan stres dan depresi? Ini kan kalau sebenarnya tujuan untuk liburan adalah menghilangkan stres dan depresi. Tapi mungkin banyak dari kita yang akhirnya selama liburan kita mikirin pekerjaan, deadline-nya belum selesai nih di kantor. Akhirnya bukannya refresh, malah akhirnya stres juga. Oke. Kalau untuk pernyataan itu saya bisa bilang itu lebih ke mitos karena sebenarnya yang menyebabkan stres depresinya bukan liburannya tapi persiapannya gitu. Jadi waktu liburannya biasanya ya happy-happy aja, cuma mungkin ya seperti yang tadi Mas sampein, waktu lagi nyiapin mikir ini gimana ya, ada kerjaan ini dan sebagainya gitu. Jadi biasanya sih orang-orang ngalamin stresnya itu sebelum liburannya terjadi. Jadi pas persiapannya, tapi pas liburannya ya udah happy-happy aja gitu. Oke, berarti pas persiapannya seperti itu ya. Jadi diharapkan sudah habis biaya untuk liburan, jangan sampai akhirnya masih stres juga ya. Jadi mubazir ya. Oke, selanjutnya. Mbak Ririn, apakah benar liburan dapat membantu menemukan kembali jati diri? Nah ini kita lihat bahwasanya kalau kita lagi liburan sebenarnya apakah kita bisa menemukan siapa diri kita sebenarnya ya? Kita coba tanyakan ke Miss Ririn. Miss Ririn, bisa menemukan jati diri pas lagi liburan? Mitos atau fakta? Itu lebih ke jawabannya tergantung ya gitu, karena ada sebagian orang yang memang karena terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari, dia perlu waktu yang benar-benar fokus untuk bisa fokus ke diri dia sendiri supaya bisa menemukan kembali diri dia gitu. Tapi ada orang-orang yang justru lewat ke aktivitas sehari-harinya lebih bisa nemuin. Jadi liburan justru malah buat dia ya lebih ke nggak mikirin apa-apa gitu, nggak merenung juga gitu. Jadi tergantung orangnya sebenarnya kalau terkait pernyataan yang ini. Oke, tergantung orangnya. Apakah memang mereka bisa menggali diri mereka, jati dirinya, atau sekadar ya have fun aja gitu, nggak mikirin yang lain ya. Oke. Oke, kita lanjut pemirsa ke mitos atau fakta yang ketiga. Apakah benar berlibur dapat meningkatkan kreativitas? Biasanya nih pemirsa kalau kita lagi liburan, entah itu keluar kota atau luar negeri, kita menemukan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, pengalaman baru yang akhirnya bisa meningkatkan kreativitas. Tapi nggak ngerti juga ya, kita coba tanyakan ke Mbak Ririn. Gimana nih? Iya, kalau yang untuk itu jawabannya benar gitu. Karena setiap kali kalau misalnya liburan kan banyak situasi yang sering kali tidak terduga sehingga kita harus berpikir out of the box gitu. Dan itu juga orang-orang keluar dari comfort zone-nya kan ya, dari hal-hal yang biasa dilakukan. Jadi harus berpikir cara lain apa ya yang bisa dilakukan dan efektif juga. Jadi untuk itu jawabannya ya itu benar.
Iya, benar ya, bisa meningkatkan kreativitas. Kalau gitu jangan ragu-ragu pemirsa untuk berlibur ya, jangan ragu-ragu untuk Mhm. berlibur, tapi nantilah tunggu PSBB Mhm. selesai, pandemi selesai, baru kita Betul. liburan aman dan Iya. nyaman bersama keluarga ya. Oke Mhm. pemirsa, kita lanjut yang keempat, apakah benar berlibur hanya untuk kebutuhan media sosial? Nah ini nih, Mmm. yang sering kita lihat pemirsa, banyak kemudian jalan-jalan, nggak Mhm. mikirin tentang menghilangkan stres dan rileksnya, tapi kebutuhan foto-foto, video-video untuk di-share, diposting, diunggah di Mhm media mhm sosial. mhm. Apakah benar seperti itu? Kita tanya ke Miss Ririn. Kalau di zaman yang sekarang itu kembali ke tergantung orangnya. Mhm, Karena memang banyak orang-orang yang sekarang jadinya seperti yang tadi dijelasin, itu udah menggambarkan sekali gitu fenomena mhm, yang ada sekarang. Tapi ada juga yang memang benar-benar liburan kayak yang pernyataan yang tadi, dia liburan untuk menemukan kembali diri dia liburan untuk sebagai cara dia untuk melepas stres, dia liburan sebagai, cara dia untuk explore hal-hal yang sebelumnya nggak pernah dia lakuin. Jadi mhm. untuk yang itu tergantung, cuma memang arahnya trennya bener sih, banyak yang jadinya liburan hanya untuk ke media sosial. Makanya banyak orang yang liburan bukan pergi ke tempat-tempat yang mungkin mereka pengen pergi, tapi ke tempat yang banyak orang yang post gitu dan maunya foto di tempat yang sama, kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Yang lagi happening gitu ya, yang lagi Betul ngetren gitu betul. ya. Betul, Oke, iya, tapi kita harus kembali ke tujuan awal kita mau liburan, mau mhm, posting-posting aja atau memang mau menyegarkan pikiran ya. Oke, mhm, kita betul, lanjut ke mitos fakta yang terakhir heeh, pemirsa. Apakah benar liburan bareng anak-anak itu ribet? Nah, ini dia. Biasanya kita berpikir mumpung masih muda, belum ada buntut di belakang ya, jadi kita harus liburan kemana-mana dulu. Soalnya kalau udah mhm, punya anak katanya ribet harus ngurus ini segala macam. mhm 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 Perintilannya banyak. Misteri Rin, bener mhm. nggak nih? Kalau yang ini jawabannya tergantung anaknya, Tergantung gitu. anaknya, Karena nurut atau enggak gitu ya? iya bener. Atau tergantung juga anaknya ini suka hal yang baru atau enggak Heeh, gitu. Karena kalau kayak, contohnya kayak saudara saya, mhm, anaknya itu dari kecil emang kelihatan suka jalan-jalan. Jadi dia mhm, kalau dibawa jalan-jalan justru enak banget gitu, dia bisa ngikutin gitu, nggak banyak komplain, nggak banyak nangis. Tapi ada anak-anak yang mereka nggak terbiasa dengan hal-hal baru, bisa lebih repot karena selain ngurusin traveling kita juga perlu memenuhi kebutuhan ataupun, kebingungannya mereka gitu mhm. kira-kira. Nah, ini Mhm. menjadi PR orang tua untuk mengetahui anaknya agak ribet atau enggak nih Betul. dibawa jalan-jalannya. Oke, terima Iya. kasih Miss Ririn sudah bergabung Iya, terima bersama kita di Bincang kasih. Sehati hari ini, sangat luar biasa informasinya. Terima kasih sekali lagi dan sehat-sehat terus. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Miss Ririn tentang mitos atau fakta seputar liburan dari sisi psikologisnya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang liburan tapi dari sisi finansial. Kami akan segera kembali tetap di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita membahas mitos fakta seputar liburan dari sisi psikologis. Kali ini kita akan membahas mitos fakta seputar liburan dari sisi financial. Nah, ini menjadi permasalahan kita bersama ya. Kayaknya kalau liburan identiknya dengan harus punya banyak uang. Nanti akan kita tanyakan ke pakarnya langsung. Hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Budi Raharjo, seorang perencana keuangan dari One Shield Financial Planning. Kita cek dulu mitos fakta yang pertama. Apakah benar berlibur membutuhkan biaya yang mahal? Ya iyalah ya, apalagi kalau keluar negeri ya, pasti butuh biayanya berjuta-juta. Tergantung, kalau sendirian mungkin masih hitungan jutaan, tapi kalau udah sekeluarga besar mungkin puluhan bahkan ratusan juta. Makanya harus menyiapkan dana yang besar mungkin. Tapi apakah benar seperti itu, harus kalau liburan itu identik harus keluar biaya yang mahal atau tidak? Kita coba tanyakan ke pakarnya langsung, ada Mas Budi. Kita langsung sapa. Selamat pagi Mas Budi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Oke, Mas Budi, ini kita coba cek tentang mitos atau fakta seputar liburan dari sisi finansial. Apakah Ya, benar berlibur membutuhkan biaya yang mahal ini, Mas Budi? sebenarnya sih kalau kita bilang mahal sih enggak juga ya, karena Hmm, banyak variasinya sebenarnya berlibur itu kan. Kita tetap harus berlibur, kita hmm, butuh rekreasi, menghilangkan kepenatan, kejenuhan, atas aktivitas sehari-hari gitu kan ya. hmm, Nah, tapi sebenarnya pilihannya juga banyak. Mahal kalau tadi sudah disebutkan gitu, kalau kita akan berencana ke luar negeri dan lain sebagainya akan jadi mahal. hmm, Mahal itu akan bergantung kepada berapa lama, kemudian juga butuh akomodasi seperti apa, transportasi, ya kan, kemudian aktivitas dari liburan itu sendiri. hmm, Tapi juga liburan itu juga bisa menjadi sebuah aktivitas yang sederhana juga kok gitu ya. hmm, Gimana caranya? Tentunya dengan memilih misalnya kayak aktivitasnya juga yang lebih sederhana.
Liburan ada yang rutin, misalnya tiap akhir pekan liburan dengan aktivitas seperti pergi ke kebun binatang misalnya gitu ya Mhm. bersama keluarga gitu kan. Tapi kan juga ada mungkin liburan tahunan kalau kita lihat rata-rata rumah tangga saat ini tuh liburan setahun 3 kali gitu ya. Tapi Oke. kita belum tahu nih saat ini waktu pas saat pandemi ini apakah akan berkurang atau enggak. Kemungkinan sih Mhm. akan berkurang. Kemudian yang kedua dari sisi alternatif alat transportasinya pun juga bisa sangat bervariasi mulai dari kendaraan pribadi ya kan, Mhm. kereta, terus kemudian bis atau mungkin pesawat terbang. Belum lagi jaraknya dan jangka waktunya. Jadi sebenarnya Mhm. bisa bervariasi kok ya, nggak harus mahal-mahal sekali. Yang penting tujuan kita tuh apa waktu pas kita berlibur, menghilangkan kepenatan. Yang penting tujuannya tercapai, gitu. Yang Mhm. penting tujuannya tercapai. Tapi budget atau anggaran bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang nggak baik adalah kalau kita memaksakan diri, gitu kan. Nah, itu Nah, dia. itu yang baik, yang nggak baik gitu. Seperti itu, Mas. Oke, berarti memang Mhm. harus tahu tujuannya ya. Kalau ke Iya, Eropa, ya nggak bisa dibandingkan dong, nggak bisa apple to apple kalau kita mau liburan ke iya, Ragunan gitu ya. betul, betul, Oke, betul. jadi memang kita harus bisa membedakan kita mau liburan ala koper atau ala ransel ya pemirsa ya. Iya, Oke, iya. lanjut ke yang mitos fakta kedua Mas Budi. Apakah benar harus punya banyak uang untuk berlibur? Jadi kita harus nabung dulu banyak-banyak banget, akhirnya setelah Mhm. uang terkumpul banyak, baru beberapa diantaranya disisihkan untuk liburan atau seperti apa sih? Atau ada pos-pos khusus gitu? Itu betul, menabung dulu untuk berlibur kalau liburannya besar biayanya, Oke. ya kan? Emang seberapa besarnya? Seberapa besarnya tuh misalnya sudah melebihi dari 50% penghasilan itu udah besar, bahkan 30% penghasilannya udah besar. Kalau 30% penghasilan kan mungkin, anggaplah misalnya penghasilannya, 10 juta gitu ya, berarti kan biaya liburannya mungkin 3 juta. Nah 3 juta kita dengan 3 juta itu kita bisa bisa prepare mungkin dalam waktu 3 bulan, ya kan? Atau mungkin sebulan pun juga bisa kalau dia masih single, masih punya banyak surplus gitu ya. Mhm. Tapi kalau misalnya ternyata sudah mencapai 1 kali gaji atau mungkin 2 kali gaji karena sekeluarga, jaraknya jauh, berarti butuh perencanaan. Perencanaannya itu mulai dari menabungnya, berapa lama menabungnya. Makanya biasanya keluarga-keluarga itu kalau untuk liburan yang besar tuh mereka rencanakan jauh-jauh hari, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, dan kemudian mereka tambahkan lagi dengan penghasilan-penghasilan yang sifatnya tahunan, misalnya bonus atau mungkin mereka sisihkan sebagian dari THR yang masih Mhm. tersisa, ya kan? Atau mungkin dari penghasilan lain, atau bisa juga dari apa namanya, pembagian keuntungan dari usaha sendiri dan sebagainya itu mereka sisihkan. Yang paling mudah tentunya ya dengan mencicil ya. Jadi mencicil ini maksudnya adalah menabung sedikit-sedikit, lama-lama terpenuhi tuh rencana liburan 2 tahun, 3 Mhm. tahun sekali untuk sebuah liburan yang besar bersama keluarga. Jadi ya memang sebaiknya gitu direncanakan. Bahkan yang Oke. liburan tahunan itu pun juga bisa kita rencanakan dengan tabungan bulanan, gitu Mas Oke, Aldi. berarti harus di-planning dari awal seperti itu ya Mas Budi Iya, ya. Oke, mhm, lanjut. Apakah benar membeli tiket di saat-saat terakhir selalu lebih murah? Biasanya tiket pesawat nih yang mhm memang mhm, harganya fluktuatif naik turun, di iya. terakhir-terakhir selalu murah. Apakah seperti itu atau justru karena mendekati hari H semakin mahal? Tidak selalu, Tidak ya kan, selalu. tidak selalu. Jadi, Oke. terkadang betul gitu, misalnya pas lagi low season dan memang pesawatnya lagi kosong banget, tanggung gitu ya, Ya. antara antara, tidak berangkat tapi banyak yang ini, tapi atau kalau berangkat juga pas-pasan banget gitu. Jadi mereka biasanya menawarkan tiket-tiket di akhir-akhir dengan harga murah, tapi tidak selalu. Hmm. Kecenderungannya lebih banyak adalah justru malah di saat-saat terakhir itu harganya semakin normal. Jadi Mhm. sebaiknya kalau kita akan merencanakan berlibur adalah pesan sejauh-jauh hari gitu. Jadi, Mhm. sebisa mungkin kita jauh-jauh hari di Oke, sekitar 2 bulan, 3 bulan menjelang, sebelumnya. keberangkatan ya, dan terutama pas keberangkatannya di saat low season. Mhm. Jadi misalnya kalau di situasi normal tuh biasanya bulan-bulan April ya, itu biasanya tuh Oke, harganya agak lebih low murah ya. gitu, terutama untuk yang ke luar negeri gitu ya, gitu, Oke. seperti itu. Terakhir Mas Budi, apakah benar asuransi perjalanan itu tidak penting? Nah, ini yang masih belum banyak orang Ya. lakukan. Justru sebaliknya, ya, bahwa asuransi perjalanan itu akan membantu melengkapi kita dan untuk mengantisipasi hal-hal tidak terduga. Misalnya, ternyata pesawatnya cancel gitu ya, Mhm. atau mungkin diundur, atau mungkin ada kehilangan barang waktu pas kita sedang bepergian gitu, kopernya hilang gitu kan, maka kita butuh coverage. Terus kemudian juga misalnya ada masalah dengan paspor, terutama kalau pas lagi keluar negeri. Dan yang paling parah adalah kalau misalnya ada gangguan kesehatan. Karena kalau kita lagi di luar negeri, biaya kesehatannya bisa sangat mahal sekali, terutama negara-negara maju ya.
Nah, jadi kalau kita punya coverage asuransi perjalanan itu akan sangat membantu. Dengan biaya yang kecil dan nggak mahal kok asuransi Oke. perjalanan itu, dengan kita keluarkan sedikit biaya kecil dalam bentuk premi asuransi, ya, asuransi perjalanan, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan kayak uang bekal cadangan untuk dana darurat gitu. Daripada kita siapkan sendiri, ya, tapi kita ternyata sudah well prepared dengan asuransi gitu, dan memang ya memberikan rasa tenang dan nyaman buat kita gitu. Tentunya kita tidak mengharapkan hal-hal yang di cover dalam asuransi itu terjadi pada kita, nggak ada yang mengharapkan itu. Nggak ada Jadi ya. dalam perspektif kita membeli asuransi tidak boleh ada pemikiran, wah ntar saya rugi kalau nggak kepakai. Oh. Enggak, Anda nggak akan berpikir untuk akan menggunakannya gitu. Iya, ya harapannya sih aman-aman terus waktu traveling Betul. ya. Tapi kan kita Iya, tidak tahu betul. kondisi saat traveling seperti apa. Terima kasih Mas Budi Raharjo sudah bergabung Iya. bersama kita pagi hari ini di Bincang Sehati. Ini sangat luar biasa membantu teman-teman yang mau planning untuk traveling. Terima kasih, sehat-sehat terus Mas Budi. Ya pemirsa, itu tadi mitos fakta seputar liburan dari sisi finansial. Selanjutnya kita akan membahas tentang sehat mental dan sosial di kenormalan baru. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan hari ini kita masih membahas tentang sehat mental dan sosial di kenormalan baru. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar topik kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Dan sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati Dr. Jab Mustopo Baktiar SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita langsung sapa, selamat pagi Dok, apa kabar? Pagi, baik. Oke, Dok, ini hari ini kita berbicara tentang sehat mental dan sosial di kenormalan baru. Tapi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, itu sebenarnya apa sih, Dok? Oh, jadi gini, kesehatan mental itu ada definisinya ya. Oke. Menurut WHO, ada menurut Indonesia juga ada. Oh, oke, Indonesia, masing-masing punya ya, definisinya. Iya, sama, ujung-ujungnya sama ya. Nah. Di Indonesia kita ada Undang-Undang Kesehatan Jiwa Oke. nomor 18 tahun 2014, yaitu 2014 tuh udah ada tuh kita. Sudah ada ya? Ya. Oke. Jadi yang disebut sehat mental itu di mana seorang individu ya menyadari kemampuan diri sendiri, ya menyadari kemampuan diri sendiri, dapat bekerja secara produktif, ya kan, dapat berkontribusi terhadap lingkungannya, terhadap komunitasnya, dapat mengatasi tekanan atau stres kehidupan. Oke. Itu yang disebut sehat mental. Itu sehat mental. Iya. Oke, ketika memang kita bisa menyadari diri kita sendiri kan intinya seperti itu ya, aware dengan diri kita, kondisi kesehatan kita seperti apa, itu kan banyak orang yang akhirnya berbicara tentang gangguan kesehatan mental. Nah, ketika terjadi gangguan kesehatan mental sebenarnya apa faktor penyebab gangguan itu sendiri, Dok? Nah, penyebabnya jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Oke, dari dalam dan luarnya Iya. ya. Oke. Ya kan, kalau faktor internal itu kan dari dirinya dia. Betul. Ya kan, apakah dia tipe orang yang dari sononya nih ya istilahnya ya, istilah awam ya. Oke. Tipe orang yang pencemas atau tipe orang yang pencuriga atau yang suka menyendiri, ya kan? Nah, itu udah bawaannya ya. Itu genetik juga nggak sih? Ada Dok? faktornya, organobiologis namanya, faktor Oke. organobiologis, ya itu internalnya, ya itu tipikalnya dia, ya ada. Atau faktor eksternal, ya bisa juga faktor dari luar ya, misalnya pola asuh, lingkungan, ya pendidikan dari luar terbentuk dia, ya. Nah itu membentuk dia, sehingga dia mendapatkan stresor, terjadilah. Oke. Tapi kalau yang dari internal, Dok, ini sebenarnya ada tidak kemungkinan dia bisa berubah? Karena itu kan menjadi karakter dalam diri dia. Orang pencemas itu bisa tidak dia berproses belajar lah untuk kemudian menjadi tidak pencemas gitu? Bisa. 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 Dia bisa melatih diri karena pada dasarnya kita itu individu punya kemampuan untuk beradaptasi, ya fleksibilitas. Asal dia tadi saya bilang, ya kan, asal dia punya menyadari kemampuan diri sendiri, menyadari, ya kan, dia menyadari, oh saya ini pencemas, dia harus menyikapi seperti apa nih, ya kan, tenangin, ya kan, atau dia merubah pelan-pelan, ya kan, ya, itu dia sadar. Karena banyak orang yang nggak sadar, ya kan, pemarah, marah aja, ya kan, gitu, ya kan. Berarti itu ada hubungannya dengan kontrol emosi juga? Ya. Oke. Ada. Ya, tapi karena kalau ada dari sisi eksternalnya nih, Dok,
ketika orang katakanlah yang dari internalnya sudah beradaptasi untuk menjadi tidak pencemas lagi. Tapi kemudian dia berada di suatu kondisi lingkungan di mana masyarakatnya banyak orang di sekitarnya, orang-orang yang akhirnya membuat dia menjadi pencemas lagi. Apakah bisa kembali lagi ke asalnya? Bisa. Bisa. Yang penting cemasnya itu beralasan. Ya kan? Ada yang cemas nggak beralasan kan? Ini seperti apa itu kalau cemas misalkan beralasan? Kita diam-diam gini aja dia cemas. Ya kan? Apakah karena paranoid? Enggak, cemas, lain, paranoid lain. Kalau paranoid kan dari pikiran dia. Ya, kalau ini enggak cemas, cemas-cemas aja gitu, biasa-biasa. Yang sifatnya mengambang-ambang. Gitu. Ya. Tapi itu berarti cemas yang tidak ada sebabnya, tidak ada alasannya. Kenapa bisa terjadi? Apakah bisa memang terjadi dari sisi psikologisnya dia? Dari sisi psikologis sama dari sisi organobiologis. Yang tadi saya bilang, ya kan? Gitu. Dan kalau cemas beralasan kan, misalnya kita menunggu orang nih melewati waktu, ya kan, cemas kita kan, waduh, atau nanti kita terlambat anak-anak misalnya mau kuliah atau mau kerja nanti terlambat, ya kan, nah itu cemas, ya kan, ada sebabnya kan, ada cemas-cemas yang tidak ada sebabnya. Dan itu muncul begitu saja? Begitu saja muncul. Kadang-kadang timbul pikiran-pikiran yang gak jelas, dia cemas, timbul aja kayak automatic thinking gitu ya, yang tek timbul gitu kan, dia cemas tuh, dia teringat yang dulu gitu kan. Teringat pikiran yang dulu atau kejadian yang sudah tidak menyenangkan yang dulu dia cemas. Di titik itu harus bertemu siapa, Dok? Untuk kemudian ada orang-orang tertentu dia mampu mengatasi itu, ya kan, dia bisa tenangin, melatih kan. Atau bisa juga dia tidak mampu. Dia harus call siapa, orang yang bisa dia bisa salurkan untuk menyalurkan itu ya. Gitu. Oke. Ya. Dok, ini kita sudah dapat arahan, ada DM Instagram, kita akan coba bacakan di layar. Ini dari @jessica_wine ya. Selama pandemi, adik saya kuliah secara online. Setiap hari tidak lepas dari laptop dan handphone. Sehingga menjadi canggung kalau harus bertatap muka secara langsung. Gimana ya, Dok, solusinya? Oh, ini kebiasaan online. Kebiasaan di depan gawai. Hingga akhirnya mungkin berubah jadi introvert gitu ya, Dok ya? Atau seperti apa? Yang akhirnya canggung ketemu orang, gimana ini, Dok? Biasanya dia canggung ya. Iya. Memang itu kan kuliah sekarang kan online ya, mau nggak mau ya, karena memang kondisi pandemi ini kan, untuk mencegah penularannya. Tapi yang penting orang itu bisa membagi waktu. Ya kan, misalkan online kan paling kuliah berapa jam, ya kan? Tetap harus bersosialisasi. 1,5 jam atau sejam dia harus beristirahat, jangan terus-terusan depan layar, ya kan? Nah itu kembali lagi kemampuan menyadari diri sendiri, kemampuan ya. Apakah dia online itu dia stres nggak, ya kan? Apa dia merasa tertekan nggak? Kalau dia enjoy aja nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya kan? Cuman kan harus jaga juga kan kesehatan matanya, ya kan? Terus posisi duduknya harus bergerak, ya kan? Nggak boleh kelamaan duduk, banyak bergerak, ya kan? Gitu. Harus seimbang lah intinya. Harus seimbang ya. Berarti memang harus seimbang ini Jessica Wine ya tadi untuk kemudian menyeimbangkan antara online dan juga offline-nya ya, daringnya, luringnya. Jadi ketemu dosen secara online di laptopnya boleh, tapi setelah itu nggak masalah selama dia juga nyaman ya, Dok ya. Tapi kemudian di luar itu juga tetap harus ketemu orang, sosialisasi juga. At least sama keluarga kalau kita masih stay at home ya, Dok ya. Betul. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Jessica_wine tadi yang sudah bertanya kepada dokter kita. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang ada hubungannya dengan Mbak Jessica tadi, kecemasan itu sendiri, kekhawatiran, ketakutan ketika orang merasakan cemas itu ada tingkat keparahannya nggak sih, Dok? Maksudnya kayak tingkat ringan, tingkat sedang, yang akhirnya tingkat berat seperti itu. Kalau akhirnya cemas sendiri tanpa beralasan, tadi masuk yang ringan, berat atau sedang? Nah, sebenarnya ada kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompoknya, ya kan? Ada orang yang cemas situasional. Ada yang cemasnya sifatnya kecil-kecil, ngambang aja, floating anxiety, ya kan, gitu ya. Tapi terus-terus, ya kan, sepanjang hari dia cemas. Ada yang cemasnya yang situasi tertentu, ya kan, gitu. Misalkan di tempat yang tinggi atau di tempat yang sempit, gelap, dia cemas, ya kan. Itu berarti masuk ke fobia? Fobia, itu masuk gangguan cemas. Oke. Ya, dia punya payungnya gangguan cemas. Gitu, tapi kalau untuk mengatasi yang situasional tersebut ketika di tempat yang tinggi, tempat yang gelap, tempat yang sempit, itu harus segera diatasi atau seperti apa? Kalau dia sampai menimbulkan gangguan fungsi dia sehari-hari, harus dia atasi. Gangguan fungsinya misalkan pada dia apa? menjadi cemasnya berkepanjangan, ya, atau di tempat itu dia menjadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja, nggak bisa beraktivitas, ya kan, atau terbayang-bayang terus. Ya, lama-lama kan terganggu kan fungsinya dia kan. Kembali ke definisi sehat jiwa tadi.
sehat mental sadar. tadi, ya kan? Kesadarannya. Ya kan? Oke. Nah, Tapi kalau yang mengambang yang kecil-kecil itu juga bisa mengganggu akhirnya. mengganggu. Dia nggak bisa produktif kan? Tidak bisa bekerja secara produktif. Oke, tapi kan banyak orang yang bilang kalau orang dengan gangguan kesehatan mental, katakan seperti kecemasan yang tiba-tiba tidak ada alasan seperti itu, identik dengan kesehatan mental itu banyak yang nggak tahu ini salah kaprah atau nggak, orang bilangnya sakit jiwa. Kesehatan mental dengan sakit jiwa itu seperti apa hubungannya, Dok? Apakah sama, beda, atau seperti apa ketika orang mengalami gangguan kesehatan mental? Iya, jadi kan istilah sakit jiwa kan istilah awam ya. Ya kan istilah yang sering, oh sakit jiwa gitu. Enggak, beda itu ya, beda. Ya. Itu bukan sakit jiwa. Ya. Jadi sakit jiwa itu yang parah lah berat ya, sampai yang psikotik ya, sampai ada halusinasi ya gitu. Sebenarnya sih bagiannya sama ya. Intinya secara medis kan kita namanya gangguan kesehatan mental. Ya, intinya seperti itu. Oke, ya. berarti memang kalau yang sakit jiwa itu sudah sangat jauh sekali ya? Jauh sekali, ya sampai dia tidak punya kemampuan untuk menilai diri sendiri. Nah, itu parah. Sampai di tahap apa kemudian orang bisa masuk ke kategori sakit jiwa ini, Dok? Ya itu, sampai dia tidak bisa bekerja secara produktif, dia tidak punya kemampuan untuk menilai diri sendiri. Ya, itu tilikannya, kemampuan dia menilai diri sendiri. Ya, sampai dia terganggu. Misalkan kesehariannya, produktivitasnya ya, terus tidak bisa menilai, tidak bisa mandi, nggak mau mandi, makan mesti disuruh, ya kan, itu nggak mau ngurus diri, agak berat gitu ya? Itu berat, itu ke arah berat. Ya, karena memang sudah tidak sadar dengan kondisi dia sendiri seperti tidak itu aware, ya. Tidak insight-nya nggak ada. Oke, tapi itu apakah gangguan kesehatan ini ada hubungannya juga dengan range usia? Apakah semakin senior usianya gangguan kesehatannya semakin banyak karena mungkin beban hidupnya juga jauh lebih banyak? Enggak juga. Enggak juga. Enggak, ya. Karena yang usia muda juga ada, yang kuliah, yang SMA juga ada. Bahkan di usia-usia produktif dan usia-usia remaja? Masih ada. Banyak kita temui di praktek saya ada. Oh gitu. Iya. Kalau usia senior oke lah ya dok ya, mungkin mereka mengalami beban hidup, pengalaman yang luar biasa berat mungkin. Tapi kalau untuk yang usia produktif, apalagi remaja, usia sekolah, itu biasanya ketika mereka mengalami gangguan kesehatan mental itu biasanya faktornya itu kondisinya, faktornya memang itu tadi saya bilang, salah satu faktornya kan organobiologis, ya kan, salah satu faktornya, ya kan. Atau bisa juga faktor lingkungan, ya kan, yang membuat dia jadi merasa nggak nyaman, ya kan, merasa disenggol dikit atau dikatain dikit, istilahnya dibully gitu kan, nah, dia tersinggung, ya kan. Itu dia. Biasa orang-orang yang punya tipikal pendiam, ya kan, yang pendiam, yang hidupnya temannya sedikit, gitu kan. Nah, itu biasa lebih ke arah memendam dia. Makanya sekarang kita harus punya banyak-banyak teman ya dok ya. Iya, sosialisasi. Untuk berbagi, berbagi curhat seperti itu lah ya istilahnya ya. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami @bincangSehati.tv, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran Bincang Sehati di live Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kami akan segera kembali, tetap di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sehat mental dan sosial di kenormalan baru bersama dengan Dr. Jab Mustopo Baktiar, SPKJ, dan spesialis kedokteran jiwa dari Mayapada Hospital Tangerang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ini live Instagram di @bincangSehati.tv. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Jab. Dok, ini kalau kita berbicara tentang gangguan kesehatan mental, ini bisa berdampak atau berpengaruh juga tidak sih dok kepada kesehatan fisik kita yang lainnya? Oh, dampak. Dampak. Ya, banyak kita dapat pasien-pasien datang atau kiriman dari bagian penyakit lain dikonsulkan ke bagian saya ya, dengan keluhan somatik dia. Somatik, badan. Iya, keluhan somatik. Dan itu berasal dari pikiran? Dari pikiran. Dan setelah diperiksa, fisiknya tidak sesuai dengan keluhannya. Oh, berarti maksudnya dia mengeluh fisiknya apa? Misalkan dilihat dia mengeluh misalkan, lambungnya mual, ya kan, diperiksa, oh lambungnya nggak sesuai dengan keluhannya berlebihan misalkan, ya kan, lambung sakit, mual, muntah, ya kan, ternyata diperiksa lambungnya nggak apa-apa, hanya lecet-lecet dikit misalkan, ya kan, nah itu biasa dikirim.
Oke, kayak sekarang juga nih dok, mungkin masa pandemi orang banyak yang agak takut juga, cemas juga akhirnya, dan salah satu gejala COVID-19 adalah sesak napas. Nah mungkin orang banyak yang sekarang berpikir, ih saya jadi ikutan sesak. Apakah itu mereka ketakutan untuk COVID atau sebenarnya itu pengaruh dari pikiran juga yang akhirnya ketakutan yang bertumpuk? Nah itu dia, saya ketemu pasien kayak gitu, ada seorang pria, ya kan, dia takut tertular, misalkan dia keluar rumah dikit, waduh kayak terkontaminasi nih, ya kan, sesek, ya kan, dia periksa sampai dia saking obsesinya ya, Gitu. dia periksa, oh nggak apa-apa, dia rapid segala swab nggak apa-apa, tapi seseknya nggak hilang-hilang, ya kan, Oke. psikis itu. Nah itu kemudian mengobatinya dari sisi psikisnya atau dari sisi fisiknya atau kombinasi atau seperti Biasa apa? di balik itu ada kecemasan, Nah itu intinya, ya kan, kecemasan, jadi manifestasinya fisik, kalau saya lihat, ya kan, dia merasa nggak nyaman ya, kita obatin psikisnya. Gitu. Saya biasanya kasih obat, nggak pernah obat orang sesek kasih obat sesek. Itu kan bukan bidang saya. Saya kasih sesuai dengan, tapi dia sembuh. Dikasih obat yang sesuai dengan keluhannya dia. Gitu. Berarti memang harus cerita dulu ya, selain dibalik sesak, menurut dia yang sesak itu dia harus cerita dulu ada apa di balik itu gitu kan. Ternyata dia nggak nyaman. Misalkan selama ini saya olahraga di tempat gym, ya kan, main bulu tangkis. Kok sekarang saya nggak bisa olahraga, ya kan, keringat saya nggak keluar banyak nih, gitu kan. Gitu. Saya nggak biasa. Stres dia, ya kan? Karena ada perubahan dari pola hidupnya dia. Nah, kalau rutinitasnya dia. Betul, berkaitan dengan perubahan pola hidup atau rutinitas, kita dari Maret, April, Mei, Juni kurang lebih 4 bulan nih dok, yang kemarin harus work from home. Nah ini kemudian mungkin stres beban kerjanya juga meningkat, karena di rumah terus nggak bisa bersosialisasi, nggak ketemu orang, nggak bisa liburan. Akhirnya apakah juga ini bisa menimbulkan kecemasan dan akhirnya bisa berpengaruh pada kesehatan mental juga? Ya, mengaruh ya, tergantung dia meresponnya. Ya kan, responnya kan bisa, dia respon itu bisa secara emosional, ya, bisa secara fisiologis atau perilaku respon dia. Ya. Apakah dia mampu beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang baru ini, ya kan, kemampuan dia beradaptasi dan dia punya kemampuan untuk fleksibilitas untuk kondisi yang baru ini. Ya kan, ada orang-orang yang tertentu yang sangat fleksibel, bisa beradaptasi, dia bisa lewat, akhirnya dia bisa menyesuaikan, ya kan, perlu adaptasi, ya kan, perubahan itu perlu adaptasi dan menyesuaikan, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah itu, ya kan? Untuk mereka yang cepat ya itu bagus lah gitu untuk beradaptasi, tapi untuk mereka yang lambat dan mungkin susah banget untuk beradaptasi itu gimana? Kembali lagi ke mindsetnya dia, mindsetnya harus dirubah, mindsetnya dia dirubah, ya kan, dia harus aware dulu, ya kan, menyadari kemampuan diri sendiri dulu. Ya kan? Dia harus sadari, oh ini kan kondisi seperti ini, ya kan, resikonya ada, mau tetap olahraga di luar tertular COVID-19, ya kan, dalam rumah lebih aman, ya kan, fokus pada diri sendiri, fokus pada diri sendiri, nah setelah itu baru dia bisa pelan-pelan merubah. Nah itu, ya, menerima. Nah adaptasi itu ada hubungan juga nggak sih dok? Semisal nih kayak sekarang kita ngelihat banyak sekali informasi-informasi, entah itu di televisi, radio, media sosial, ataupun di internet yang akhirnya informasi-informasi tersebut tidak bisa difilter secara langsung, akhirnya dia terima begitu saja dan akhirnya membuat dia nambah panik, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, ketika mungkin katakan terjadi PHK massal dan dia berpikir nanti di perusahaan tempat dia bekerja akan terjadi juga ketakutan seperti itu, akhirnya berdampak juga ya dok ya? Berdampak, ya kan. Apakah dia kalau dia nggak kuat, dia nggak usah terima berita-berita itu. Misalkan, puasa media sosial dulu gitu ya? Misalkan dia baca, waduh makin stres, ya kan, jumlah makin banyak, di sana banyak, ya kan. Yang positif banyak, ya kan. Ya, itu bukan makin sedikit makin banyak, ya kan. Gitu, makin stres dia. Makin stres, karena takut ketular, takut seperti ya apa kan? gitu ya. Yang penting kan protokolnya dilakukan. Ya, yang penting disiplin protokol kesehatan. Disiplin protokol. Oke dok, kita sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo pagi. Halo pagi, dengan siapa Pak? Pamungkas. Pak Pamungkas? Iya. Di mana Pak Pamungkas? Di Jakarta. Di Jakarta ya Pak Pamungkas, silakan Pak Pamungkas. Dok, saya mau tanya, sekarang kan transisi kenormalan baru tuh ya, mall-mall sekarang udah banyak dibuka. Nah, cuman saya masih agak takut nih kalau ke mall, masih ada perasaan takut. Pandemi ini kan masih belum berakhir nih. Nah, gimana sih caranya supaya rasa ketakutan saya ini bisa hilang gitu? Oh. Yang ditakutin apa Pak? Ya mungkin masih takut ada tertular
virus atau apa gitu. Nah, itu kembali lagi Pak, ya kan? Kembali lagi ke pengetahuan dan kemampuan, Oke, ya kan? ya. Coba Bapak kita jawab. kembali lagi ke pengetahuan kita, ya kan? Oke. Gitu kan? Kalau kita sudah menguasai Ya. pengetahuan mengenai pandemi COVID ini, ya kan? Kita bisa mempreventif, mencegah. Kita ya, coba jawab ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Pamungkas. Kita akan coba jawab bersama Dokter Jab. Gimana dok? Ini ketakutan nih katanya. Iya. Mall udah buka tapi takut tertular. Ya jangan ke mall dulu berarti ya. Iya, kok ketakutannya sih wajar, Oke. masuk akal, Oke. ya kan? Tapi kan untuk dia masih dorongan untuk ke mallnya ada, dia bisa mengantisipasi, ya kan? Pakai masker, kalau perlu maskernya double, ya kan? Gitu, jaga jarak, ya kan? Sentuh-sentuh, cuci tangan, bawa hand sanitizer, ya kan? Nah, itu kan membantu. Mungkin seperti ini yang dialami Pak Pamungkas tadi adalah jenuh sudah berbulan-bulan work from Ya, home. bisa. Sebenarnya pingin melepaskan kejenuhan itu dengan salah satunya mungkin entah itu shopping atau window shopping aja di Boleh, mall iya. untuk melepaskan. Tapi akhirnya di sisi lain juga ada ketakutan, takut ketular gitu ya Iya, dok ya. iya, Pak. Win-win solusinya seperti apa harusnya? Ya, jadi pertama kan mengetahui pengetahuan, terus mengantisipasi kan, mencegahnya kan, mencegah. Nah, jadi ke mallnya boleh lah, kalau misalkan udah ngebet nggak tahan, boleh ke mall, ya kan, gitu. Ya window shopping, jalan-jalan, tapi jangan sering-sering, ya kan, karena takut terpapar kan. Tapi kan penularan COVID-19 itu kan kita harus tahu kan, melalui kontak ini kan, kembali lagi ke pengetahuan kita, gitu, ya. Oke. Nah, kembali lagi apakah Bapak tadi tipikalnya dia memang pencemas atau memang antisipasi tinggi, ya kan? Itu mempengaruhi dia kan? Mungkin agak sedikit pencemas tadi Pak Bisa, Pamungkas ya. ya kan? Tapi tetap harus waspada juga mungkin dalam Waspada, pikirannya Pak Pamungkas ya, ya seperti ya kan? itu. Ya intinya tetap kalau misal mau jalan-jalan boleh, tapi mungkin dibatasi dan tetap disiplin protokol kesehatan seperti Protokol itu ya. kesehatan. Oke, ya itu tadi jawaban untuk Pak Pamungkas yang ada di Jakarta. Semoga bisa menjawab ya Pak Pamungkas dan semoga tetap disiplin protokol kesehatan seperti itu ya, masker, hand sanitizer, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Pamungkas. Kita kembali lagi dokter. Dok, ini kalau kita berbicara tentang kesehatan mental kan kemarin kita melewati, katakanlah untuk umat muslim kemarin itu kita melewati lebaran tanpa mudik gitu. Yang biasa untuk perantau seperti itu, yang biasa pulang setahun sekali, jadi nggak bisa pulang dan akhirnya ada rasa rindu mungkin di sana yang akhirnya tidak bisa ketemu langsung secara fisik, tapi kita bisa berkomunikasi lewat via daring, lewat gawai, handphone, seperti itu, video call. Nah, apakah ketika hanya bertemu lewat layar, video call itu juga bisa mengobati rasa rindu yang ada hubungannya juga dengan kesehatan mental? Bisa mengganggu tidak yang akhirnya kayak rasa kangen itu belum terobati secara full gitu? Ya, bisa terpengaruh, bisa enggak, ya kan? Memang kalau melalui video call itu kan sentuhannya kurang. Sentuhan dalam arti kontaknya, ya kontak matanya kurang, kontak matanya kurang, ya kan. Terus ekspresinya kan lain, beda, ya kan. Itu ekspresinya, karena kan perlu persiapan segala macam. Kalau langsung kan enak, langsung kan tanpa pura-pura gitu, ya. Nah, itu mempengaruhi memang, ya. Nah, tapi kan itu kan ada harapan, ya kan, ya kan. Setelah PSBB lewat kan ada harapan mereka bisa bertemu, bisa pulang akhirnya. Ya, itu mempengaruhi. Mempengaruhi juga ya. Oke. Ya. Berarti kan selama pandemi ini katakanlah ketika tadi mungkin tidak bisa mudik, akhirnya cuma lewat video call dan sekarang akhirnya orang banyak bertahan di rumah karena tadi mungkin seperti Pak Pamungkas juga ketakutan untuk keluar rumah seperti itu. Akhirnya banyak dari kita yang terlalu asyik dengan gawai kita, terlalu asyik dengan hal-hal yang berbau online sehingga akhirnya ketika mereka harus berhadapan dengan orang luar juga mungkin agak kikuk juga seperti itu. Apakah juga ini menjadi satu tanda kesehatan mental juga yang agak terganggu? Bisa juga, ya kan. Nah, karena dia kelamaan di online, ya kan. Tapi zaman sekarang anak sekarang kan sudah terbiasa dengan online. Iya, dibandingkan zaman dulu kan mungkin agak gaptek atau gimana, ya kan. Gitu. Tapi udah biasa mereka. Oke, apakah ini bisa menjadi kekhawatiran orang tua yang anaknya terlalu asik online sehingga akhirnya untuk kehidupan sosialnya mereka agak sedikit terabaikan? Betul, khawatir. Khawatir. Ya, jadi takutnya mereka jadi kuper ya, kurang pergaulan. Kurang pergaulan ya. Terus jadi kayak kurang struggle itu istilahnya, ya kan? Tantangannya kurang. Dan bisa mengubah karakter orang menjadi individualis? Bisa. Jadi sisoid ya, jadi menyendiri, ya kan, gitu. Tipenya bisa jadi gitu lama-lama. Walaupun kita sebenarnya manusia adalah makhluk sosial, iya,
harus bertemu orang tapi ketika di titik itu mereka tidak bertemu orang tidak apa-apa atau seperti apa? Atau memang itu sebenarnya mereka merasakan itu tapi sebenarnya ada yang kurang? Karena keterbatasan itu, ya kan, sehingga mau nggak mau kan dilakukan seperti itu. Tapi tergantung kembali lagi ke yang bersangkutan, ya kan, apakah dia bisa menyesuaikan kembali, menyadari, ya kan, bahwa ini kan nggak bisa terus-terusan. Satu saat kan akan kembali lagi ke tingkat sosial, ya, bersosialisasi, ya kan, berkumpul, gitu kan. Itu kan kembali ke titik itu. Bagaimanapun juga kita makhluk sosial, kita nanti pasti akan ketemu orang lain juga. Oke, kita nanti akan bahas lagi selanjutnya di segmen kelima. Dan bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami @bijangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang sehat mental dan sosial di kenormalan baru. Di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita dan kita akan tanyakan langsung ke Dr. Jam apakah betul hal-hal tersebut bisa menjaga kesehatan mental kita jauh lebih baik ya. Oke Dok, kita siap ya untuk membahas beberapa tips. Yang pertama kita lihat di layar. Nah ini tips yang pertama untuk menjaga kesehatan mental kita adalah tidur yang cukup. Ini bukankah tidur hanya untuk kesehatan fisik Dok? Apa juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita juga? Pengaruh. Oh pengaruh? Pengaruh, karena mengistirahatkan otak kita. Oke. Ya kan? Jadi otak kita istirahat, ya kan? Jadi semuanya reda, ya kan? Kan kalau kita nggak tidur kan hormon stresnya naik. Oh gitu. Hormon stres naik, waduh. Ya, Oke, apakah ini ada hubungannya kalau kurang tidur hormon stres naik? Itu biasa kalau kita lihat ya Dok ya. Itu orang insom, orang yang sering begadang itu mungkin sering agak marah-marah itu karena mungkin hormon stresnya naik atau gimana? Naik, ya. Dopaminnya tinggi, ya kan. Kortisolnya tinggi, stres dia, ya kan? Kurang tidur. Dan berarti ada hubungannya juga ketika tadi perbincangan kita membahas bahwasanya penyakit fisik ada juga hubungannya dengan pikiran dari otak. Betul. Seperti itu. Iya, otak. Seberapa besar sih Dok sebenarnya pengaruhnya? Sangat besar, sangat besar. Ya, sumbernya di otak semuanya. Oke, lebih bahaya mana sakit fisik saja atau sakit fisik yang dibarengi juga dengan sakit psikis? Dua-duanya bahaya, tergantung fisiknya iya. Tapi jiwa itu paling penting. Jiwa itu paling penting. Iya. No health without mental health. Oh. No health without mental health. Oke, no health without mental health. Iya. Oke, berarti memang harus mental health-nya terlebih dahulu dibenahi sehingga akhirnya itu bisa berpengaruh ke fisik. Iya. Kalau fisik mungkin dengan minum obat sudah selesai ya Dok ya. Tapi kalau psikis tidak hanya obat tapi lebih dari sekedar obat. Seperti itu ya, harus ada konsultasi, konseling seperti itu ya. Oke, Dok, berarti pemirsa Anda juga harus tidur yang cukup nih. Selain untuk kesehatan fisik, kesehatan mental juga berpengaruh pada tidur Anda. Durasi yang ideal untuk tidur berapa lama Dok? Antara 6-8 jam lah. 6-8 jam. Itu pengaruh ke range usia juga atau tidak? Saya dengar kabar katanya kalau semakin senior usianya durasi tidurnya semakin sedikit. Itu betul atau tidak? Iya, pengaruh memang. Oke, pengaruh ya seperti itu ya. Oke Dok, kita lanjut ke tips yang kedua. Makanan sehat. Nah ini mungkin benar sekali ya. Benar. Tidak hanya ke fisik saja kita untuk sehat fisik butuh makanan sehat, tapi juga kesehatan mental kita juga pengaruh juga ke makanan. Pengaruh, ya kan. Kalau kita makan makanan yang tidak bergizi, ya kan, yang istilahnya maaf junk food itu kan, nah itu kan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Ya. Oke, berarti memang harus pilih-pilih ya. Iya, pilih. Tidak hanya yang enak-enak aja tapi junk food, tapi juga harus mempertimbangkan nutrisi, gizi dan lain sebagainya ya Dok ya. Oke, makanan yang sehat. Mulai dari sekarang Anda harus makan yang sehat, saya juga. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah ini hindari tembakau dan alkohol. Nah ini mungkin agak berat nih, agak berat nih Dok. Gimana nih untuk mereka yang sudah addicted dengan tembakau dan alkohol? Enggak, ini memang kalau kalau misal bagi pemula kita lebih gampang ya. Yang untuk hanya sebagai iseng-iseng. Kalau yang sudah berat? Ya, jauh berat tuh agak susah emang. Ya mesti terapi khusus itu. Oke. Ya mesti terapi khusus, konseling khusus ya. Berapa lama sih Dok biasanya dia bisa lepas dari dua ini? Tergantung niatnya. Oke, berarti lagi-lagi pikiran juga pengaruh ya? Ada yang relapse lagi, ya kan? Tapi kalau dia niatnya kurang ya, dia bisa terpengaruh sama lingkungan, ya kan? Nah itu tadi ya, internal sudah oke, eksternalnya menggempur lagi ya. Gitu, ya. Oke, gitu. Kita lanjut ke tips yang selanjutnya.
bijak memilih informasi. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan tadi kita Betul. bahas tentang Jadi bagaimana ada kita hubungan memfilter. sama tembakau juga. Oh, Tembakau gitu. sama alkohol ya. Oh. Jadi saya juga ada satu pasien ya. Dia bisa memutus semua hubungan dengan teman-teman yang mempengaruhi dia. Oh. Ya, informasi. Ya kan, yang suka ngajak-ngajak, ya kan, dia nongkrong ngumpul gitu kan. Nah, dia menghindari tuh kontak-kontak itu. Untuk memutus tembakau, alkohol atau sejenis. Oh, Itu dihindarin informasi-informasi itu. Oke, Ya, oke, informasi yang negatif, informasi yang menurut dia informasi ini mengganggu kesehatan dia. Nah, itu lepaskan. dihindarin. Dihindari ya. Dihindari. Oke, berarti memang kita juga harus dari tadi kesehatan mental harus aware dengan diri kita Dan sendiri aware, ya. ya. Oke, terakhir. Tenangkan pikiran. Nah, ini Dok, tenangkan pikiran. Memang berarti ini intinya adalah ya kembali lagi ke indikator dari kesehatan mental tadi, kita aware dengan diri kita sendiri, Betul, menenangkan ya. pikiran. Ya. Itu gimana sih, Dok, tips yang paling simpel untuk menenangkan pikiran? Ya, banyak macam ya. Bisa dia melakukan relaksasi, ya kan? Atau dia melakukan mindfulness namanya sekarang, atau istilahnya mindfulness, ya kan? Dia menikmati dirinya, ya. Atau dia dengan musik, atau pokoknya yang menurut dia tuh nyaman. Oke, apa yang menurut dia nyaman, lakukan mungkin dengan menyanyi mungkin ya, Menyanyi, mendengarkan ya, musik seperti ya, atau itu. dia olahraga, ya kan? Itu dia olahraga, pikirannya jadi tenang, ya kan? Oke. Menyalurkan energinya dia, ya kan? Gitu. Oke, terakhir Dok, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa tentang bagaimana supaya kita bisa lebih tenang, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Ya, pokoknya intinya kita harus punya keseimbangan, ya, jangan work from home terus-terusan, gitu kan? Ada keseimbangan. Hidup ini perlu seimbang. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Apapun, ya kan, berlebihan nggak baik. Pokoknya ada keseimbangan. Kita enjoy jadinya, seimbang, ya kan. Ada saatnya kita berkumpul, ada saatnya ngobrol, ya kan. Menyendiri terus kan nggak enak, ya kan, gitu, ya. Seimbang pokoknya. Sehingga lama-lama kita terbiasa dengan pola seperti itu dan terbentuklah kesehatan mental sesuai dengan definisi itu kan. Kita bisa bekerja secara produktif, dapat berkontribusi terhadap komunitas kita, ya, ya, menyadari kemampuan diri sendiri, dan dapat mengatasi stres kehidupan ini. Nah, balance. Seimbang, hidup yang seimbang. Terima kasih Dr. Jab sudah hadir di Bincang Sehati hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah untuk kesehatan mentalnya lebih terjaga dan lebih baik lagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.